Shalom. Mari kita bersama-sama untuk menyembah dan memuji dimanapun Anda berada saat ini. Kami ajak untuk menyembah bersama-sama. Dalam ibadah streaming ini, mari teguhkan hati kita untuk datang di dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Kalau sampai hari Tuhan, kami ada Tuhan, ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang boleh ada bagi setiap kami. Layakkan setiap kami Tuhan, kuduskan setiap kami Tuhan, untuk boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya kasih-Mu Tuhan menyertai setiap jemaat-Mu yang akan menyembah dan memuji-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami serahkan ibadah hari ini Tuhan di dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau Tuhan yang melawat setiap kami. Hadirat-Mu kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh ya Bapa kami Yesus, terima kasih Tuhan. Syukur Bapa kami. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah,
sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Oh, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetap Allah kami. Kau tetaplah Allah penolongku. walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus. Sekali lagi, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah Sebab Yesus Sama Tuhan, mari katakan, sertaku. walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, sembah Dia. Haleluya. Mari jemaat dimanapun saat ini berada, mari sembah Yesus. Ya la 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 la. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kaulah Allah kami, Kaulah Allah kami, Kaulah penolongku. Haleluya. Kaulah Yesus Tuhan. Ya la 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 sini la 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 la. Sini la 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 la. Haleluya. Haleluya.
seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. walau 10.000 rebah di tanganku, takkan goyah, sebab Yesus yang serta kita. Oh, walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan kami goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus. Oh, takkan kami goyah, sebab Yesus sertaku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulih. Oh, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, kau bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi saat ini, Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Biar iman pengharapan kami Tuhan, kami letakkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, mukjizat itu masih ada. Mukjizat itu Tuhan, bagian bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa bagi hidup kami. Layakkan siap kami Tuhan, kuduskan siap kami Tuhan, untuk boleh masuk di dalam rencana dan kehendak-Mu. Pimpin siap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat, mari katakan amin. Haleluya. Kita sudah terima berkat dari Tuhan. Kita terima mukjizat dari Tuhan, bahwa semuanya boleh terjadi atas kehendak Tuhan. Karena Tuhan kita yang hebat, yang berkuasa bagi setiap kita. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi
tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pembenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan berkata, Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Yesus, Tuhanku pembenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan berkata, Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pembenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan berkata, Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Katakan seluruh bumi, seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pembenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan berkata, Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pembenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan berkata, Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi sekali lagi kuasa iblis, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Haleluya. Surga bumi bersorak karena Tuhan kita yang hebat. Amin. Di minggu pertama ini, di bulan Mei, kita diberi kesempatan untuk mengembalikan milik Tuhan persepuluhan. Kami persilakan untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Untuk amplop-amplop yang sudah disediakan gereja ataupun bisa transfer ke rekening gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah
selamanya ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan berganti, kasih Tuhan tetap, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Kau yang tolong kami Tuhan, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan yang selalu tolong, yang selalu menolongku,
mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia yang mengenyangkan kami, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Oh, Dia Yesus yang mengenyangkan kami. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk perpuluhan kita masing-masing. Kita imani, kita percaya perpuluhan adalah melakukan suatu ukuran ketaatan. Karena Tuhan menginginkan berikanlah persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Perpuluhan adalah menjalankan suatu ketaatan. Berkati tangan-tangan yang sudah menyiapkan dan memberikan perpuluhan. Berkati juga hati kami yang ingin memberikan. Dan juga berkati yang tidak memahami tentang perpuluhan. Tuhan, supaya mereka diberkati berlipat kali ganda. Karena perpuluhan membuka tingkap langit. Perpuluhan membuka portal kutuk yang Tuhan sudah katakan. Kami percaya berkat melimpah terjadi, belalang pelahap dijauhkan, penyakit apapun dijauhkan sebagai belalang pelahap, virus-virus apapun dijauhkan. Maka berkat dalam segala berkat yang ada, yang kami terima yang terbaik dan tidak ada kekurangan satu apapun. Tuhan, kami percaya berkati jemaat-Mu berlipat kali ganda dan yang terbaik. Kami juga berdoa setiap minggu pertama kepada anak-anak kami yang nilai berkat yang tidak ternilai yang dititipkan kepada kami, yaitu anak-anak. Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati yang terbaik dalam penyertaan para malaikat dan tentara surgawi. Maka dilindungilah anak-anak ini. Anak ini menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Anak ini menjadi pemimpin. Kami siap mendidiknya supaya terjadi emerging leader. Tuhan, berkati orang tuanya, beri hikmat untuk supaya dapat mendidik anak-anak ini. Supaya anak-anak ini dapat memuliakan Tuhan. Anak-anak ini akan takut akan Tuhan dan menghormati orang tuanya. Anak-anak ini diberkati untuk menjadi saluran berkat. Dan berkat itu terbaik. Anak-anak ini akan menceritakan amanat agung, menyampaikan berita Injil keselamatan di muka bumi ini. Dan upah yang besar dan mahkota yang lengkap diterimanya. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu hari ini termaterai di dalam kehidupan kami. Tertanam di dalam kehidupan kami. Berakar dalam kehidupan kami. Dan bertumbuh dan berbuah yang terbaik dan lebat buahnya. Kami akan melakukan firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Pakai mulut hamba-Mu. Biar kiranya Roh Kudus yang dalam kehidupan hamba menyampaikan firman itu sendiri. Maka kuduskan dan layakan. Dan kami siap menerima firman-Mu dan melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan mau melakukan dan mendengar dan melakukan. Katakan amin. Shalom warga kerajaan Allah. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di bulan ini, bulan Mei, ya, di minggu pertama. Bertemakan collaboration atau kolaborasi. Ya. Bulan Mei. Collaboration atau kolaborasi. Dengan ayat tema 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Yang berbunyi demikian. 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Collaboration atau kolaborasi, tema bulan Mei untuk
pendukung daripada tema 3 bulan kita, yaitu April sampai dengan Juni 2020, yaitu strategi atau strategi. Itu tema April sampai Juni. Kolaborasi adalah membentuk, saudaraku yang tujuan yang sama. Jadi membentuk untuk tujuan yang sama. Kesamaan persepsi, itu kolaborasi. Kemauan untuk berproses bersama-sama, saling memberikan manfaat, serta suatu kejujuran bersama, ya, tidak saling menjatuhkan, tidak mau enaknya sendiri, tidak ego, tetapi mau melakukan semuanya itu untuk kemajuan bersama, untuk keberhasilan bersama. Maka kolaborasi dapat mempercepat kesuksesan dan keberhasilan serta mempercepat penyelesaian. Apa penyelesaian? Ya seperti sekarang PSBB di kota kami, kota Gresik. Kalau mau cepat selesai, ayo kita berkolaborasi, ya, taat, ya, jaga jarak, pakai masker, tidak menularkan virus itu ke orang lain. Ya. Yang memang bisa di rumah ya di rumah saja. Kalau bekerja jaga jarak. Ya. Kita bersama-sama supaya apa? Mempercepat penyelesaian yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan. Jangan untung di gua supaya enggak untung di lu. Bukan itu. Jadi bagaimana kolaborasi bisa terjadi, dapat terlaksana atau terwujudkan, bisa dijalankan, membutuhkan 3 hal, yaitu konsolidasi atau sinergi, juga teamwork atau kerja tim. Saudaraku, ada 3 hal untuk supaya bisa dijalankan, bisa diwujudkan, bisa terlaksana. Yang namanya collaboration atau kolaborasi itu. Maka yang pertama, saya akan sampaikan tentang consolidation atau konsolidasi. Konsolidasi adalah tindakan atau saudaraku upaya perbuatan yang dilakukan untuk menyatukan, memperkuat hubungan antara 2 orang atau berkelompok yang dahulunya tidak ada kecocokan, yang dahulunya tidak ada kesamaan, yang dahulunya perseteruan. Itu sering terjadi saudaraku ya, bisa dalam bisnis, bisa di dalam organisasi, dalam pelayanan, apalagi dalam rumah tangga suami istri. Kita harus konsolidasi. Ya, supaya ada kolaborasi tadi. Terjadilah kolaborasi. Terjadilah penyelesaian kasus yang terjadi dalam perusahaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga. Ya. Maka di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 10, 1 Korintus pasal 1 ayat 10, ya, dikatakan demikian, tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Saudaraku yang dikasih Tuhan, konsolidasi untuk supaya erat bersatu dan sehati sepikir. Saya katakan di sini buat Tuhan Yesus. Maka Rasul Paulus mengatakan saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata, ada kesepakatan. Ya, kalau tidak ada kita ayo konsolidasi. Kita rubah karena tidak ada kesamaan, kecocokan, perseteruan. Banyak hamba-hamba Tuhan sekarang berseteru. Banyak jemaat dengan hamba Tuhannya berseteru. Ayo
kita lakukan konsolidasi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak ingin ada perpecahan. Ya, tetapi Tuhan ingin apa? Erat bersatu. Di sini dikatakan sehati sepikir buat rumah tangga. Kalau kita sudah mendahulukan untuk Tuhan, karena kita kesatuan sehati, ya, dengan damai bersama-sama, diam dengan rukun gitu. Itu membawa nama Tuhan, kemuliaan nama Tuhan, saudaraku. Kalau kita membawa nama kemuliaan nama Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam kehidupan. Karena kita mengasihi Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam suatu erat bersatu dan sehati sepikir untuk Tuhan. Jadi kita lakukan seperti di Kolose pasal 3:23. Apa yang kita lakukan kepada manusia adalah untuk Tuhan. Kita pegang itu karena kita berbuat, kita mengampuni, kita mengasihi, kita menghormati. Ya, kita tidak ribut dengan istri, tidak ribut dengan suami, tidak ribut dengan karyawan, dengan pimpinan, tidak ribut dengan antara pendeta dan pendeta, tidak ribut antara gembala dan jemaatnya dan pengurusnya. Ayo, Tuhan minta konsolidasi. Amin. Ya, karena apa? Ada hasil konsolidasi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur pasal 133. Kalau kita bisa diam bersama dengan rukun, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Diam dengan rukun, bayangin tidak ada keributan, tidak ada cekcok, tidak ada perselisihan, tidak ada salah paham. Karena apa? Pegang kata tadi yang konsolidasi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam, ya, bersama dengan rukun. Amin. Mau bersama-sama, diam bersama, bukan diam nggak ngapa-ngapain, tetapi tidak ribut, tidak cekcok, tidak ada perselisihan, tetapi ada erat sehati dan bersatu, rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sangat sejuk, sangat indah gunung Hermon, ya, sangat mulus minyak dari kepala Harun sampai jenggotnya. Ya. Sebab kesanalah Tuhan. Katakan kesanalah Tuhan apa? Memerintahkan berkat. Yang setuju katakan amin. Kerukunan, keeratan, kesehatian, kebersamaan. Tuhan memerintahkan berkat kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kehidupanmu selama-lamanya. Loh, berkat yang tidak ternilai itu hidup kekal loh. Dan memiliki upaya yang besar dan mahkota yang lengkap di dalam kerajaan surga. Kalau kita nggak gagal paham, kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita melakukan perintahnya, apa yang diperintahkan Tuhan mengatakan, tulis, catat para malaikat. Nanti aku akan timbang, aku akan seleksi, akan ada penghakiman masuk surga, bukan surga neraka, tetapi ada upah yang diterima bagi orang yang melakukan atas perintah Tuhan, yaitu firman-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo ada berkat untuk selama-lamanya dari bumi sampai ke kerajaan kekal di dalam kerajaan surga. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Yang kedua, sinergi atau sinergi.
Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan saling keterkaitan, melakukan kegiatan gabungan untuk tujuan bersama lebih besar. Untuk lebih besar. Sinergi adalah melakukan hal-hal yang kita akan besarkan. GBI Rock Gresik, kita bergandeng tangan. Kita sinergi. Kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka akan lebih besar, yang setuju katakan amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sinergi yaitu menggabungkan kekuatan atau kelebihan. Jadi jika kita ada kesinergian antara jemaat dan pengurus jemaat dan gembala, atau rumah tangga, suami istri dan anak, orang tua, bisnis juga demikian, antara bos dan karyawan dengan bosnya, pelayanan juga sama. Kalau kita ada sinergi, makin besar, makin indah, makin bagus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi menggabungkan kekuatan atau kelebihan, keahlian, masing-masing digabungkan demi mencapai hasil yang maksimal, makin kuat, makin berkualitas. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku, pengkhotbah mengatakan juga kalau ada sinergi, pengkhotbah pasal 4 ayat 12, pengkhotbah pasal 4 ayat 12 dikatakan demikian. Dan bila mana seorang dapat dialakan, dua orang dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ada kekuatan, saudaraku ya. Kekuatan yang luar biasa untuk mencapai tujuan, untuk mencapai keberhasilan. Ada kata yang menggelitik di hati saya, saudara. Bukan dialakan. Itu memang bahasa Indonesia agak susah ya. Itu bisa juga ya diartikan dikalahkan bisa, mudah dikalahkan. Ada juga mengatakan kesengsaraan atau sengsara. Jadi dan bila mana seorang dapat, ya, orang sendirian itu dapat kesengsaraan, ya, dapat kesengsaraan. Maka 2 orang akan dapat bertahan. Ya. 3 tali 3 lembar tak mudah diputuskan, yaitu kekuatan. Jika ada rumah tangga yang bersinergi, suami istri dengan anak, tidak ada keributan, pasti rumah tangga itu solid, kuat. Ya, Tuhan memberkati juga. Demikian perusahaan, ada sinergi dengan karyawan dengan atasannya atau bosnya, maka perusahaan itu akan kuat, akan berhasil, mampu bertahan dalam tekanan-tekanan ekonomi yang saat ini. Ya, apalagi ada COVID-19, virus corona, PHK di mana-mana, dirumahkan di mana-mana. Tetapi kalau kita ada sinergi, ada kekuatan, ada kemampuan, amin. Saya sudah katakan, Krismon hanya bisa diselesaikan dengan Kristus, urapan kerajaan Allah kepada Yesus Kristus. Maka Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang diurapi oleh Sang Raja Bapa Allah kita yang ada di dalam Yesus Kristus, Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah satu, ya, bukan 3. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita dahsyat, kita kuat, kita mampu menghadapi apapun, saudaraku yang dikasih Tuhan, jika kita ada kesinergian. Ya. Yang setuju katakan amin. Ya. Untuk supaya dapat bersinergi, kita semua harus apa, saudaraku? Kita lihat dalam Ibrani pasal 12 ayat 14. Untuk supaya dapat bersinergi, kita semua harus berusaha hidup damai. Berusaha hidup damai, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak ada cekcok, tidak ada keributan dalam rumah tangga. Tidak ada keributan dalam gereja.
Tidak ada keributan dalam organisasinya. Ya. Tidak ada keributan dalam perusahaan, dalam pelayanan. Saling mengisi kekosongan. Karena kita mau maju bersama. Rumah tangga yang harus ada keharmonisan dan berkat Tuhan. Kita harus sinergi dengan istri dan suami dan anak-anak. Perusahaan pun demikian. Pelayanan pun demikian. Kehidupan kita sesama manusia. Karena kita diciptakan adalah manusia yang sosial. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayo, kita harus berusaha hidup damai dengan semua orang. Di sini dikatakan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Orang emosi, orang suka marah, orang tidak damai, tidak berdamai, ribut terus. Nggak tahu kalau itu ada Tuhan, saudaraku. Tidak memperhatikan Tuhan lagi. Kita ribut, sekarang posisi ribut kita dengan yang tidak kelihatan, yaitu virus. Betul ya, ributnya dengan virus. Tapi kalau kita nggak ada sinergi dengan yang lainnya, kebingungan. Kacau saudaraku. Ya. Saya kemarin ikut dengan Formagam, dengan Kodim Gresik, ke daerah yang ini kena dampak, ngedrop bahan-bahan dapur untuk dapur umum. Ya dipalang semua saudaraku. Nah, itu kalau tidak ada sinergi, tidak ada kebersamaan, tidak ada kedamaian, ribut terus, saling menyalahkan. Ya. Makanya kalau kita buka sekarang sosmed ya, sosmed itu hati-hati saudaraku. Adu sana, adu sini, supaya tidak ada kedamaian. Kalau sudah tidak ada kedamaian, kita sudah tidak melihat Tuhan lagi. Tetapi kalau kita melihat Tuhan, ada Tuhan, maka kita akan melakukan suatu kedamaian. Kedamaian akan melakukan suatu kekudusan. Ya, bukan kedamaian di tempatnya Pak Rubin ya, kota damai. Ya, roh kota damai bukan, tapi kedamaian. Kita harus damai dengan sesamanya. Supaya apa? Kita bisa menjaga kekudusan kita. Keributan, kejengkelan, ya, mangkel gitu ya. Gitu aja sudah. Saya kemarin ditanyain Glory sama bahwa ada 2 ayat. Saya bilang yaitu ya, tentang surga dan neraka. Kalau kita tidak melakukan kedamaian, ya, kita juga yaitu sama. Demikian juga yang ditanyakan kemarin itu tentang surga dan neraka juga ya. Kita harus berbuat yang benar seperti firman Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita kalau hidup dengan damai dan mendapatkan suatu kekudusan, kita akan tahu, oh inilah kedahsyatan Tuhan. Oh inilah Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Karena kita menjaga kekudusan, itu mengasihi Tuhan yang sesuai, katakan amin. Berikutnya Ibrani untuk menjaga juga, Ibrani pasal berikutnya, pasal 12 ayat berikutnya, ayat 15, dikatakan apa? Jagalah supaya jangan ada apa? Seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya. Agar jangan tumbuh akar apa? Yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan. Dan yang mencemarkan banyak orang. Saudaraku yang tolong yang di rumah beribadah bersama-sama. Jangan ada kejengkelan. Orang yang dendam, orang yang mangkel, itu ada kepahitan saudaraku. Ayo kita buang. Ya. Tangannya gini, hus gitu ya. Ayo, tangannya diangkat, hus, pergi. Tidak ada yang pahit dalam hidupku. Aku ingin damai, karena aku mau hidup kudus, hus gitu ya. Haleluya. Jangan halelupa saudaraku ya. Ya, kita harus menjaga supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Karena apa? Karena tidak mau damai dengan sesama. Jengkel, mangkel, ada kepahitan.
maka ada kerusuhan saudaraku di situ kalau kepahitan itu masih ada dalam hidupmu. Ya. Dan akan mencemarkan banyak orang. Orang akan jengkel dengan tersebut orang yang kepahitan itu, mengganggu sana sini. Maka dikatakan yang mencemarkan banyak orang, saudaraku. Ayo bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jauhkan yang namanya pahit itu ya. Jangan tumbuh akar yang pahit itu. Yang percaya dan setuju katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Berikutnya, yang ketiga, teamwork atau kerja tim. Kerja tim adalah bekerja sama dengan saling mengasihi, saling mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya. Kerja tim ialah bekerja sama dengan usaha yang dilakukan bisa sekelompok atau 2 orang, ya, atau anggota, ya, bersama-sama bekerja tim supaya apa? Mencapai tujuan bersama juga. Kalau kita bersama-sama bekerja, saudaraku yang dikasihi, semuanya itu akan ringan. Saya sudah mengajarkan karena pada saat KCC di Surabaya, itu sesi-sesinya Pak Edi Leo, kalau kita kerja tim, kerja bersama-sama, mencari jiwa dan memuridkan, lebih cepat dan tidak capek, saudara. Ya, 100. Kita ambil 1, balik, ini ambil 1, takut, dimuridkan, ditaruh, enggak diajak, karena takut kehilangan, saudaraku. Gitu. Enggak akan bertumbuh, nanti gembalanya atau yang muridkan capek gitu. Yang sini memuridkan diajak pergi berdua, ngambil 2, pergi lagi berempat, ngambil 4, 8, ngambil 8, 16, ini 1, ya. Nafasnya waktu itu dipraktekkan, nafasnya apa ya, bahasa Inggrisnya, bahasa Jermannya, ngos-ngosan, kecapean saudaraku. Iya, ayo kita kerja tim, ya sudah katakan amin. Kita harus maju. Ya. Sekali lagi dalam rumah tangga, dalam perusahaan, dalam pelayanan, ayo kita harus kerja tim. Ya, super tim boleh, tapi superman jangan. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita juga harus memiliki tim yang kompak, yang solid. GPI Rock Gresik, ya, harus berbeda. Kalau Bu Susi mantep, berbeda. Pakai kiri kanan ya, diulang lagi ya. Berbeda gitu ya. Ya. Karena apa? Memiliki super tim. Tim yang kompak. Dalam Roma pasal 12 ayat 4 sampai dengan 5. Roma 12 ayat 4 sampai dengan 5. Dikatakan sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi enggak usah iri. Ya udah itu memang tugasnya itu, ini tugasnya ini, kita saling mengisi karena kita kerjanya tim. Dihasilkan bersama-sama. Ya. Kita sama-sama satelit bekerja sama pada saat rapat, ini loh maju semua, kerja tim. Ya, kita membuka lagi kerja tim terus bersama-sama. Ya. Kalau kita bersama-sama mencari jiwa, kalau ditanya Rock Gresik berapa jumlahnya pasti lebih cepat banyak. Ya, karena tidak dikumpulkan di mega church, tapi gereja yang kecil-kecil, tiap kecamatan, dan kita akan buka tiap desa nantinya. Ya, harus ayo satelit-satelit yang sudah buka harus mikirkan desanya. Kita sudah 7 kecamatan. Ayo. Kita harus maksimalkan. Gresik ada 18 Masian. Ya memang susah sih. Kalau tanpa Tuhan memang repot. Ya, daerahnya memang tidak mudah. Ya. Tetapi kalau kita bekerja sama-sama, pasti berhasil. Sebab sama seperti pada satu tubuh tidak mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayo kita saling mengisi. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Kita mampu, kita kuat karena ada Kristus dalam kehidupan kita. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ya. Kalau kita dijiwit, ya,
atau rekan kita dicubit, kita harus ikut merasakan, kita harus membela dia, kita harus melakukan bersama-sama. Ada yang jatuh, jangan kapok, syukur, jangan. Ayo. Ya. Kalau kita ada yang nggak baik, nggak benar, kita belajarin supaya menjadi benar, kita arahkan. Ya. Amin. Kita pun juga harus memiliki tim yang kompak, ya, yang solid, super tim. Menjadi warga kerajaan Allah atau sebagai orang percaya harus saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lainnya. Seperti di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 22. 1 Korintus pasal 12 ayat 22. Dikatakan demikian, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, ini dikatakan ya, yang paling dibutuhkan. Demikian juga ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Nah, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, bukan elok ini ya, istrinya Pak Bagus, bas kita. Kita berikan perhatian khusus. Nah, kalau kita temannya Bagus memperhatikan elok khusus itu, nanti Pak Bagusnya marah nanti. Pak Bagus gitar bass ya. Dan terhadap anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. 24. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Supaya apa? Di sini dikatakan supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Inilah yang disebut kerja tim atau teamwork. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berdiri, kalau kursi itu kakinya cuma satu susah berdirinya, makanya 4. 3 aja duduknya enggak enak, makanya 4 kerja sama-sama menjadi kaki kursi. Demikian juga kehidupan pelayanan kita, kalau kita bersama-sama, saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka kesuksesan, keberhasilan yang maksimal akan terjadi. Dalam pekerjaan juga demikian, kalau kita bisa bekerja sama-sama, saling tidak merugikan, tetapi memikirkan suatu keuntungan yang bersama-sama. Tidak egois, tidak semaunya sendiri, tapi untuk kebersamaan. Pasti Tuhan turut bekerja karena kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Mungkin ada orang yang lemah, ada orang yang tidak bisa memikir terlalu berat, atau ada orang yang ya mungkin tadi dikatakan tidak elok, kita harus memperhatikan dengan perhatian yang khusus. Ayo, zaman-zaman sekarang ini, hambatan-hambatan, halangan-halangan, banyak. Ayo kita saling peduli dan memperhatikan, yang setuju katakan amin. Perhatikanlah saudara kita yang memiliki masalah dan problem. Tetapi yang memiliki masalah dan problem, keluarlah. Jangan berkutat atau jangan suka dengan problem tersebut. Karena sering orang itu menjatuhkan dirinya sendiri. Karena apa? Tidak merasakan bahwa kita harus kerja tim. Jadi maunya digendong terus, padahal sudah bisa jalan minta digendong terus. Sudah punya duit minta sumbangan terus. Ya, nodong terus. Ya, nanti kalau sudah yang ngasih udah kehabisan diminta balik ngamuk. Saudara. Saya kemarin melihat ada hamba Tuhan memberikan suatu contoh. Ada orang tidak punya apa-apa. Ya, dikasih 1, diterima. Dikasih 2, diterima. Tambah senang. Dikasih 3, wah suka sekali. Kasih 4, wah baik engkau dahsyat. Ya, Tuhanku dahsyat, hebat. Ya, selalu memberi, ngasih. Dulunya tidak ada apa-apa, tidak punya apa-apa. Ya, kasih 1,
tertawa, terima kasih. Wah 2 tawa, wah hebat, 3, 4 tambah. Diminta sekarang, ngamuk. Diminta 1 mulai ngamuk, diminta 2 tambah, diminta 3 tinggal 1 tambah ngamuk. Dulunya enggak punya loh, sama. Kalau orang yang masih begitu, orang itu susah kerja tim. Orang yang kerja tim itu mau rugi, mau ngalah saudaraku. Ya. Kita merintis di mana-mana, ya. Karena saya berkata, aku bekerja untuk Tuhan. Dan aku melakukan untuk Bapak rohaniku, Pak Timotius Arifin. Ya. Kita buka, selesai berjalan, ya, memang belum sempurna, silakan meneruskan. Ya, hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Kita awali, kalau nggak ada yang berani buka, kita awali buka, kita jalankan. Karena apa? Kita kerja tim, ya, kita kerjasama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus saling memperhatikan, kita harus saling memberi kekuatan dan support untuk supaya keadaan yang saat-saat ini, yang begitu ribet atau kalau saya bilang itu kacau ya, PSBB lah ada PHK dirumahkan dan segalanya. Tapi ayo kalau kita kerja sama-sama, kerja tim, kita mikulnya itu enggak berat, saudara. Kita melaluinya tidak berat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayo. Dari 3 hal tadi, yaitu yang pertama konsolidasi, yang kedua sinergi, yang keempat kerja tim, maka saya tutup dengan ayat Yohanes pasal 17 ayat 22 sampai dengan 23. Yohanes pasal 17 ayat 22 saya baca demikian. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Kalau 3 hal itu kita lakukan, kita akan menerima kemuliaan itu. Yang engkau berikan kepada aku, ya, Tuhan akan juga memberikan, Tuhan Yesus dari Bapa kepada Tuhan Yesus, ya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Kalau kita melakukan semuanya 3 hal itu, kita akan menjadi satu dengan Kristus. Ya. Sejalan. Kolaborasi. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Kalau kita mau sempurna menjadi satu, kita harus melakukan, yaitu tadi, yang pertama apa? Konsolidasi. Yang kedua, sinergi. Yang ketiga, kerja tim. Maka kita dapat melakukan yang sempurna. Karena apa? Kita kerjasama dengan Tuhan untuk menjadikan sempurna juga di hadapan Bapa. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Kalau saudara baca ayat ini, saya akan agak sedikit ini ya menjelaskan. Bapak anak itu satu, ya. Ini dia menyampaikan gitu. Bapak adalah roh yang melayang-layang ada di dalam anak, yaitu Yesus Kristus. Ya, dan sekarang Roh Kudus yang memimpin kehidupan saudara. Dan nanti di akhir zaman dan zamannya sudah akhir, Tuhan datang, kita bersama-sama Bapa, Anak dan Roh Kudus disatukan satu. Kita dengan roh kita sendiri dan tubuh kemuliaan kita bersama-sama dengan Yesus Kristus menjadi imamat yang rajani di dalam 1000 tahun di bumi ini, dan setelah 1000 tahun barulah kiamat dan kita akan bersama-sama ke Yerusalem baru, langit baru, bumi yang baru, yaitu kerajaan surga. Tuhan memberkati. Kalau kita ada kesebersamaan, tim, kalau kita ada sinergi, kalau kita mau mengkoreksi diri, konsolidasi, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya, konsepnya Tuhan. Ya, haleluya. Kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita di rumah masing-masing
Kita berdiri, kita renungkan firman Tuhan, kita materikan dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sediakan roti dan Tuhan, cawan di rumah masing-masing. Kita akan melakukan perjamuan kudus. Siapkan roti dan cawan. Tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu termaterai dalam kehidupan kami. Jika kami ada permasalahan dengan pelayanan kami, dengan perusahaan kami, dengan rumah tangga kami akan lakukan konsolidasi untuk menselaraskan supaya bisa berjalan bersama-sama menuju keharmonisan, menuju keberhasilan, menuju kesuksesan. Kami percaya sinergi pun demikian. Kami akan bertambah-tambah jika kami melakukan sinergi. Kita bekerja tim makin kuat, makin solid untuk kemajuan dan kemuliaan nama Tuhan. Maka materikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Supaya kami melakukan firman-Mu itu. Karena firman-Mu akan menuntun hidup kami. Penuh dengan kebenaran dan kemuliaan. Tuhan, kami percaya, kami ibadah di rumah masing-masing. Kami tetap bersekutu dengan Engkau Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan memerintahkan. Setiap berkumpul dalam memecahkan roti dan meminum cawan anggur. Karena sangat berarti sekali persekutuan dengan Tuhan itu. Biarpun roti ini adalah lambang persekutuan tubuh Kristus, tetapi kami tahu maknanya yang sangat dahsyat dan kuat. Karena bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan tubuh Tuhan kuat dan mampu menghadapi apapun. Kami tidak akan kalah karena Tuhan turut bekerja dalam kehidupan. Kita imani, kita pegang roti ini. Kami angkat lebih tinggi dari kepala kami. Karena kami imani, kami bersama Tuhan. Kami mampu menghadapi semuanya. Bukankah roti yang sudah terpecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakanlah dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Bilur-bilur Kristus menyembuhkan penyakit jasmani dan rohani kami.
cawan anggur ini adalah lambang persekutuan dengan darah Kristus. New Covenant, darah perjanjian baru yang membenarkan, yang menyelamatkan, yang menebus dan mematahkan kutuk dan tabur tuai. Hanya dapat dipatahkan oleh darah Yesus. Darah Yesus yang memampukan, yang mendapatkan perlindungan, kingdom protection dalam darah Yesus Kristus. Kita imani. Kami angkat lebih tinggi. Bukan kacauan ucapan syukur. Yang atasnya diucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Katakanlah dalam nama Tuhan dan minumlah. Angkatlah kedua tangan saudara. Imani. Karena kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami. Menetapkan rohnya, itu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Memimpin kehidupan kami untuk mendapatkan suatu hikmat dan ilham dan pengertian dan kekuatan dan kemampuan. Pimpinan Roh Kudus memenangkan dalam segala hal yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Ucapan syukur adalah memiliki iman percaya. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Materaikan kuasa-Mu, mujizat-Mu yang nyata itu. Urapi kami. Karena Roh Kudus memimpin kehidupan kami. Yang penuh dengan keberhasilan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Silakan duduk. Mari yang bertugas. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan, tetap semangat. Puji Tuhan. Kita bersyukur saat ini kita kembali dipersekutukan dalam ibadah minggu pertama. Kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Tuhan ada bersama dengan setiap Bapak Ibu keluarga yang ada di rumah. Baik, saudara kasih Tuhan, kita sudah diberkati dengan kuasa firman Tuhan. Saatnya untuk kita memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Siapkan setiap persembahan kita masing-masing. Dan kita mau satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat kuasa firman Allah yang sudah memberkati kami pada kesempatan saat ini. Berkati Bapak Gembala yang Tuhan telah pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Dengan kesehatan, dengan pengurapan yang datangnya dari Tuhan. Sehingga hamba-Mu senantiasa menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan yang dilayani. Kami percaya setiap kami yang dengar firman Tuhan, kami telah dipulihkan Tuhan, dan kami mau bersatu hati untuk melayani pekerjaan Tuhan, berkarya bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, saat ini kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Bapa kiranya Engkau suci dan kuduskan setiap persembahan yang kami berikan, dan kami percaya Engkau Allah sumber berkat, yang akan memberkati setiap kami semuanya. Engkau memberkati rumah tangga, memberkati rezeki, memberkati pekerjaan. Bahkan apapun yang sedang kami gumulkan, Tuhan boleh campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan memberi buat pekerjaan Tuhan, dan kita akan mendengarkan suara gembala. Shalom warga kerajaan, kami masih berada dalam satu tema yang sangat baik sekali, yaitu tentang strategi. Orang yang tidak merencanakan dan tidak punya strategi akan mengalami kehancuran. Tuhan sendiri berkata harus ada planning. Jadi barang siapa tidak berperang melawan raja yang lain, menghitung tentaranya. Apa dengan 10.000 tentara bisa melawan yang 20.000? Kalau tidak, coba adakan perdamaian. Tetapi saya mau sampaikan the power of the right succession. Suksesi yang tepat. Di dalam Yosua pasal pertama, kitab Yosua ini menarik sekali, harus dibaca yaitu oleh semua yang masuk Akademi Militer West Point di Amerika. Karena banyak orang belajar yaitu tentang siasat perang dari Sun Tzu, yang dari China, ataupun yang lain. Ketika seorang profesor yang mengajarkan tentang strategi juga di West Point, dia tanya siapa
jenderal paling hebat. Mereka bilang Napoleon, ada yang bilang Genghis Khan, ada yang bilang Alexander the Great. Tidak, katanya Joshua. Joshua di dalam firman Tuhan dikatakan adalah asisten daripada Musa, syarat Mose. Bukan Ebed tapi syarat. Anda saat ini jadi asisten seseorang hebat, cari orang hebat di mana Anda bisa belajar. Kemudian Musa menumpangkan tangan di atasnya. Di dalam kitab Ulangan pasal 34 mulai ayat 9 sampai 12. Bagaimana setelah tumpangi tangan penuh dengan roh hikmat. Saudara yang kasih Tuhan, setiap pemimpin, bahkan setiap pemimpin perusahaan, kepala keluarga harus mempersiapkan penggantinya. Kalau satu tidak bisa ya tim lah. Tidak ada zaman superstar, sekarang super team. The power of the right succession. Karena Yosua yang milih itu bukan Musa tapi Tuhan. Dari begitu banyak orang hebat, Yosua namanya dulu Hosea. Hosea artinya salvation, keselamatan. Diganti namanya jadi Joshua. Joshua ada Jehovah deliver, Jehovah savior. Itu gambaran orang yang dilahirkan kembali. Nama saya dulu Arifin, sekarang Timotius. Sebab saya dilahirkan kembali, yaitu 40 tahun yang lalu. Saudara yang kasih Tuhan, firman Allah menjelaskan bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua. Sebagaimana aku menyertai Musa. Tidak ada hamba Tuhan lebih hebat daripada Musa dalam perjanjian lama. Yang berhadapan-hadapan dengan Tuhan. Yang melakukan banyak yaitu mujizat dan teror kepada musuh-musuhnya. Saudara yang kasih Tuhan, Yosua dari syarat Mose menjadi Ebed Yahweh di dalam Yosua pasal 24. Itu karier saudara saya. Anda hari ini menjadi seorang pegawai sederhana, nggak apa-apa. Yang kedua saya mau bicara tentang the power of vision. Tuhan berkata, dari gambarkan the greater Israel, janji Tuhan bukan seperti Israel yang sekarang, tetapi dari sungai Nil sampai sungai Efrat. Sungai Nil di Mesir, lalu padang gurun Sin, padang gurun dan terus sampai sungai Efrat. Efrat itu perat artinya berbuah, kehidupan yang berbuah. The power of vision. Jangan punya mimpi yang kecil, saudara. Kita ini punya Tuhan yang besar. Saya bermimpi dalam hidup saya membangun para pemimpin yang akan menggantikan kami-kami yang senior ini. Generasi Musa, kita membangkitkan generasi Yosua. The power of vision. Kita percaya yaitu the power of vision, bukan khayal. Sebab ini Tuhan yang berjanji sampai ke sungai Efrat, sampai hidup yang penuh dengan buah. Terimalah kekuatan ini. The power of vision and the power of the right succession. God bless you, warga kerajaan. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan suara gembala dan ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai informasi kepada setiap jemaat. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, saat ini di Kota Gresik kita sudah masuk dalam pembatasan sosial berskala besar selama kurang lebih 14 hari. Saya menghimbau mewakili gembala untuk mari kita ikut aturan main yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bentuk dukungan kita untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Dan dalam berkaitan dengan hal tersebut, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tetap diberikan kesempatan untuk terus bekerja sama dalam kita memberikan sumbangsi dalam aksi peduli kepada orang-orang yang membutuhkan. Olehnya setiap kita yang diberkati, diberikan kesempatan untuk kita boleh berbagi berkat, bisa melalui persembahan dalam bentuk dana, yang Bapak Ibu bisa transfer melalui rekening bank di gereja GBI Roh Gresik, atau bisa juga dalam bentuk barang, sembako atau piranti APD yang diperlukan oleh setiap orang yang saat ini ada di sekitar kita. Dan yang terakhir saudara kasih Tuhan, tetap diingatkan bagi setiap kita yang jemaat khususnya, yang tergabung dalam komunitas membaca ayat-ayat firman Tuhan, 1 hari 3 pasal, terus semangat, terus baca firman Tuhan, dan saya percaya setiap kita pasti akan diberkati Tuhan. Saya rasa itu pengumuman yang bisa kita perhatikan bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, kami ingatkan untuk terus berdoa kepada Tuhan. Kiranya dengan doa kita semakin kuat, semakin diberkati,
Tuhan sebagai penolong dan penopang hidup kita ada bersama-sama kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan kiranya, oh, dan kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan memperluas daerahku. Oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, oh, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Mari kita berdoa apa yang Tuhan sudah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa kepada bangsa kami, yaitu Indonesia. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia. Jauhkan dan singkirkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, supaya cepat selesai, yaitu kasus virus COVID-19 atau Corona. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hancurkan dan tidak ada di muka bumi ini lagi. Secara khusus di Indonesia. Jauhkan kami semua dari krismon
krisis moneter. Kami percaya setelah COVID-19 ini, buka jalan kami. Perusahaan-perusahaan yang bekerja semuanya, berkati mereka. Tuhan berikan kingdom protection juga pada saat ini. Jauhkan dari virus-virus itu bangsa kami. Apalagi Gresik Tuhan. Kami berdoa untuk Gresik, supaya Gresik diberkati. Menjadi Indonesia yang sehat. Gresik yang sehat. Kami percaya itu terjadi. Karena kami akan memuliakan nama Tuhan. Berikanlah kami pengampunan. Jamah mereka semua. Supaya semuanya menyembah dan memuliakan hanya satu nama. Yesus Kristus. Juru selamat Tuhan kita. Tuhan, kami juga berdoa. Kami akan selesai beribadah di minggu pertama ini. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu. Oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Penyertaan-Mu dalam hidup kami. Maka apa yang kami kerjakan melalui apapun pada saat ini. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan. Supaya apa yang kami kerjakan itu berhasil. Menuai berkat ekonomi keuangan yang berkelimpahan dan tidak kekurangan satu apapun. Oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu Tuhan, kami diberikan kesehatan yang sempurna. Mendapatkan kingdom protection. Tidak ada penyakit apapun, virus apapun dalam kehidupan kami. Karena kami dapat perlindungan dari Tuhan. Dijauhkanlah dari segala musibah apapun. Maka hidup kami bahagia, damai sejahtera, sukacita, keharmonisan, kesatuan menjadi tubuh Kristus dan Engkau menjadi kepala. Maka berkat yang sempurna kami terima. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan katakan, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.